Salam perubahan. Saudara, dalam buku Recode Your Change DNA, Renat Kasali berbagi cerita yang menarik dalam buku itu. Dia mengusulkan cobalah buang sampah sembarangan di salah satu sudut pekarangan kantor Anda dan jangan izinkan petugas kebersihan atau pesuruh Anda untuk mengangkatnya. Dalam waktu beberapa hari saja Anda pasti akan menyaksikan di sana sampah Anda sudah ditemani oleh kertas bekas, tisu bekas, puntung rokok, tas plastik, kulit pisang, dan berbagai sampah lainnya. Seringkali segala tindakan atau aksi atau perilaku mau tidak akan pernah lepas dari pengaruh orang-orang di sekitar kita, budaya sekitar kita, kebiasaan-kebiasaan di sekitar kita. Alias pembelajaran yang paling efisien akan sesuatu adalah lingkungan yang dekat dengan kita. Saudara, setiap kita memiliki energi untuk menularkan kebiasaan-kebiasaan. Terlebih kalau kita adalah seorang yang memiliki pengaruh. Sekarang kebiasaan apakah yang kita akan tularkan kepada orang-orang di sekitar kita? Semisal begini, dalam sebuah ranah peribadatan Gemim Kristus kita mulai coba untuk membiasakan ngaret, terlambat. Mulai saja dari liturgis atau pemimpin pujian atau worship leader yang sengaja datang terlambat. Maka pemusik yang biasanya tidak pernah terlambat, perlahan dan pasti akan datang terlambat juga. Apalagi sang pengkhotbah juga dengan sengaja ikut menskenariokan untuk datang terlambat. Maka saya jamin jemaat yang biasanya datang fruk juga mulai malas untuk rajin datang lebih awal. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara pasti bisa menebaknya kan? Walaupun berulang-ulang diumumkan ibadah dimulai jam berapa, maka jemaat akan malas untuk datang lebih awal. Bahkan mereka akan datang lebih lambat, 1 jam atau 1,5 jam atau 2 jam dari pengumuman yang sudah diberitakan. Banyak orang tidak menyadari bahwa hidup mereka sanggup menularkan kebiasaan positif maupun negatif kepada orang lain. Nah, kebiasaan apa yang kita akan tularkan kepada mereka? Seandainya saudara menjadi orang penting di negeri ini, di daerah ini, di kota ini, atau di perusahaan, di kantor, di kampus, dimanapun, saudara dianggap sangat penting dan dipercayakan sesuatu yang penting untuk memutuskan sesuatu. Seandainya itu setahun, atau sebulan, atau seminggu, bahkan kalau itu sehari, pengaruh dan perubahan apa yang akan saudara buat dari keputusan saudara sebagai orang yang sangat penting di daerah saudara itu. Seandainya pengaruh yang engkau berikan adalah membuat keputusan dalam penggunaan dana, sebut saja 100 miliar rupiah. Saudara akan gunakan uang sebesar itu untuk memutuskan sesuatu yang positif atau negatif. Karena saudara sangat penting di situ. Injil Matius berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya setiap orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara, ini dikatakan sebelumnya di mana Tuhan Yesus mengatakan engkaulah garam dunia dan terang dunia. Ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai garam dan terang dalam konteks Matius pasal 5 ini, ia sedang membahas sesuatu yang sangat bisa dipahami, fungsinya yang penting bagi masyarakat secara umum. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa kamu menyerupai garam atau akan menjadi terang suatu saat nanti. Tidak sama sekali. Ia sedang mengatakan kamu garam dunia, kamu terang dunia. Inilah panggilan orang Kristen semenjak dia bertobat. Secara otomatis kita adalah garam dan terang dunia. Garam dikategorikan sebagai pengaruh yang tersembunyi dan terang sebagai pengaruh yang kelihatan. Kedua natur garam atau terang senantiasa memberikan pengaruh kepada dampak di sekitar dia, lingkungan di sekitar dia. Jadi setiap orang Kristen harus selalu memberikan pengaruh kekristenan kepada orang-orang sekitarnya. Baik yang terlihat seperti terang maupun tersembunyi tapi dirasakan dampaknya. Itulah panggilan orang Kristen. Menjadi orang Kristen yang menularkan perubahan demi perubahan yang
positif, membawa dampak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita menularkan dan memberi pengaruh melalui hidup kita, agar melalui hidup kita orang-orang di sekitar kita tahu siapa Yesus yang kita percayai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.